Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya, kita di video ini kita akan menguji webcam dan menampilkan gambar di Jupyter pakai OpenCV yang sudah kita install. Dan yang dibutuhkan sebenarnya library cuma dua ini, import CV2 sama time. Time ini opsional aja ya. Nah, ini kita eksekusi dulu. Ctrl Enter, udah jalan. Terus saya ada fungsi ini untuk menampilkan webcam. Parameternya mirror tuh hanya membolak-balik tampilannya aja. Kemudian parameter yang ini adalah untuk ini memulai akses ke webcam kita ya. Webcamnya kan cuma satu, berarti portnya indeksnya akan 0 karena webcamnya satu. Kalau webcamnya lebih dari satu bisa dipilih sesuai dengan webcam yang keberapa gitu kan. Kemudian kita ada di while loop, sepanjang ini ada while loop yang muter terus ya. Yang sintaks yang di sini adalah untuk mulai membaca, membaca gambar dari webcam. Nah, di sini gambar yang dibaca itu nanti akan disimpan dalam variabel namanya img. Karena tidak perlu bingung dengan read file ini apa, return value-nya apa, itu biasanya berhasil atau enggaknya dia. Berhasil atau enggak ngambil gambar gitu. Kalau berhasil pasti img-nya ada file digitalnya ya. Nah, ini hanya untuk membalik yang fungsi ini. Fungsi ini untuk membalik gambar supaya seperti cermin. Agar berfungsi seperti cermin. Nah, lalu fungsi yang di sini, yang ini adalah untuk menampilkan gambar dalam Windows ya, dalam berupa Windows. Nanti ada Windows pop-up gitu keluar, dimana fungsi ini adalah judul dari Windowsnya dan ini adalah gambar yang akan ditampilkan di Windowsnya. Kemudian kita ada fungsi ini CV to wait key 1 milisekund sampai dengan 27, itu maksudnya dia nunggu penekanan tombol pada Windows kita, Windows yang muncul tadi itu. Kalau kita nekan tombol escape, ini escape ya, maka dia akan berhenti, while true-nya akan berhenti, kemudian CV2-nya selesai. Ini kalau kita panggil fungsi yang ini. Oke, kita eksekusi dulu, Ctrl Enter, udah. Terus kita tambahkan satu di bawah, kita panggil show webcam. Kita true aja ya, karena coba false dulu lah, nggak usah diisi ya. Nah, keluarlah hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah hasil tampilan membaca webcamnya seperti ini. Kalau digeser dia berhenti nanti ininya. Nah, ini judul titlenya My Webcam muncul di sana. Dan ini. Kalau saya tekan escape, nekannya adalah harus pada Windows yang aktif. Begini ya, Windows yang aktif ini. Saya tekan escape, dia langsung destroy. Kita coba ini yang nilainya adalah true, kita mirror ya. Tadi kalau begini kan hasilnya, nah nggak mirror, ini saya lagi belok ke kanan, dia kebalikannya. Jadi kalau saya nengok ke kanan, dia ke kiri tampilannya. Oke, kita balik ya. Di sini kita true. Nah, maka nanti dia mirror. Nah, seperti ini. Saya balik ke kanan, dia ikut ke kanan. Oke. Nah, lalu saya mau ubah fungsi ini supaya ketika saya menekan spasi, dia nyimpen gambar saya. Gambar saya disimpan di file PNG misalnya. Jadi fungsinya saya ubah. Saya tambahkan ini. Jadi maksudnya ini wait key dalam 1 milisekund itu
Kalau tombol kodenya 32 itu tombol spasi sebenarnya. Kalau tombol spasi ditekan, maka simpan filenya dengan fungsi emWrite ini. Nama filenya ditentukan dulu di sini nanti ya. File yang diambil dari webcam tadi mg itu disimpan dalam bentuk png. Jadi di sini kita butuh parameter namanya fname, adalah parameter input untuk file name yang mau kita simpan. Ya. Nah, ini kita coba kita eksekusi dulu. Udah, show webcam, terus kita panggil namanya, filenya adalah gini, foto saya. Nah, gitu. Udah, maka nanti kalau saya panggil ini, gini ya, harusnya dia disimpan dalam file foto saya .png. Kita coba Ctrl Enter. Nah, ini jadi ketika saya tekan space, nah ini proses untuk menyimpan. Kita lihat hasilnya ya, penyimpanannya ada di sini. Nah, ini foto saya. Kalau kita buka, hasil penyimpanannya berhasil di sana. Jadi sudah tersimpan secara permanen di dalam Explorer kita, di dalam file berekstensi PNG. Oke, itu jadi fungsinya kita sudah berhasil. Kita tekan escape dulu ya. Nah, kita udah berhasil membaca gambar melalui webcam menggunakan Jupyter ini dan bisa nyimpen dalam PNG. Berikutnya kalau di computer vision, berarti setelah kita bisa nyimpen gambar adalah nanti Anda harus bisa memprediksi dari gambar itu ya. Nah, berikutnya saya ada fungsi lagi open image. Itu maksudnya kita mau bikin fungsi untuk membuka gambar tertentu dari file image apa gitu ya. Kita panggil, maka nanti dia itu akan menampilkan dalam window ya. Ini kita misalnya file name. Jadi file aja ya. File gambar gitu ya. Maka nanti ini langsung file gambar dengan ekstensinya. File gambar. Terus ini membuka sebuah file gambar. Ini file gambarnya harus lengkap dengan ekstensinya. Di sini membaca file gambarnya, kemudian ditampilkan file gambar tersebut img ini tampilkan dalam bentuk window. Namanya adalah nah gini, windownya berjudul gambar tampilan. Kemudian kalau ditekan tombol escape dia akan ini ya. Berarti cara manggilnya adalah open img. File gambarnya tadi apa? Tadi namanya apa sih? Foto saya.png. Nah, kita ini harus eksekusi dulu, harus dijalankan dulu. Run, udah, terus ini. Nah, ini hasilnya. Nah. Oke. Agak error sedikit ya. Ini ada fungsi yang nggak jalan, tapi it's okay. Udah bisa membuka. Nah, ini. Nah, untuk berikutnya kita mau buka gambar. Sebenarnya bisa pakai OpenCV ya, tapi kita prefer pakai yang image library-nya Python yang orisinil ya. Kita panggilnya adalah pakai library from Python image library import image. Nah, lalu ini kita run dulu, enter, udah. Kemudian panggil image open foto saya tadi kan ya, foto saya ini. Nah, foto saya itu. Terus kita tes, Ctrl Enter. Nah, ini dia hasilnya. Dan ini bisa di resize juga sebenarnya. Ini ukuran aslinya segede ini. Nah, ukuran aslinya kalau saya kecilin, nah ini ukuran aslinya segini. Bisa di resize, bisa dimanipulasi. Jadi ini return value-nya ada nih. Ketika image open itu bisa disimpan juga ya. Dalam bentuk kalau pakai OpenCV membukanya adalah dalam bentuk window, tapi saya prefer menampilkannya pakai PL supaya muncul di Jupyter-nya. Oke.
Jadi kita refresh ya kegiatan di video ini. Tadi kita berhasil untuk menampilkan gambar dari webcam, terus nyimpen gambarnya jadi PNG, dan menampilkan gambarnya pakai library yang lain supaya muncul di Jupyter. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.